Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan silakan saya akan bersama kami saya bersama kuasa besar namanya saat ini pun saya merasa nanti saya mungkin tidak presensi untuk kelompok pada satu hadir semua, kelompok pada dua Pak Wahyu izin mengantar Bapak untuk ini, kelompok di selatan hadir semua, kelompok di timur Pak Subur izin ada undangan takbir masjid, kemudian Pak Sar izin orang tua di rumah sakit lainnya hadir, kelompok ajaran Bu Apri izin untuk lainnya hadir, kelompok Kali Tengah Bu Sri Mulyati izin sakit, untuk kelompok Jalan hadir semua. Kemudian mohon doa untuk yang sakit. Izin udah takmir udah semua. Ada ketua takmir masjid atau Warga Sri. udah takmir masjid biasanya ada ini rapat pemilihan ini. Cocoknya barang masjid. Apa ada satuan? Jagal. Bila di sini orang yang takmir masjid itu undangan pulang undangan. Undangan bulan itu di kecamatan, undangan langsung, kalau di TV cuma dari TV undangan langsung. Tapi begini undangan itu, undangan dari partai haji, partai haji bersama haji kita. Kalau yang wakil, naik kertas. Sama masjid, jalur ini masjid yang bulan tidak majelis ini ya pertemuan. Kalau gue panitia aku menurut tenang
Kalau disebut ini bersamaan. apa? Bersamaan. Bersamaan. Kalau minta. Kesamaan. Kalau ini kesamaan. Kedua mandirian. Kenapa gini? Ada berambut. Kenapa berambut? Kan dengan keikhlasan ini dengan apa ya? Pokoknya tidak ada. Tidak ada, betul apa saja berantem ya. Jadi kemarin kita sudah membicarakan terkait dengan keikhlasan. Memang ikhlas itu diusahakan gampang, di desa itu mudah ya. Tapi prakteknya ini memang tidak mudah. Kemarin sudah akan disampaikan, tapi itu sudah ada dalam tahap berbuat dalam rangka untuk mencari ridho daripada Allah. Harus ada sikap muncul bila dan bila segala sesuatu, segala peribadatan hanya untuk Allah. Berarti kita harus bebas, lepas dari bentuk-bentuk kemusyrikan. Harus bersih, tauhid kita harus lurus. Baik segala sesuatu yang kita bersama harus bersih dengan diri kita. Bila semuanya harus di jalan Allah dalam kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap apa yang dikerjakan, yang kita kerjakan, dan insya Allah termasuk apa yang kita kerjakan di dalam usaha, semuanya akan di jalan Allah, karena semuanya berdasarkan dari petunjuk Allah dan Rasul. Bila dan segala sesuatu harus diikutsertakan, karena kita tidak bisa berbuat apapun kecuali harus memberi pertolongan kepada Allah. Tanpa pertolongan daripada Allah kita tidak akan bisa. Termasuk pada malam hari ini kita bisa datang ke sini, bisa mengaji. Ini karena Allah memberikan pertolongan, kekuatan, kesehatan kepada kita bisa. Tanpa pertolongan daripada Allah kita tidak akan bisa. Maka keikhlasan itulah yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Karena amal itu nanti akan dihisab oleh Allah, akan dihitung oleh Allah. Yang pertama kali adalah terkait dengan keikhlasan kita. Kita ingat dalam satu riwayat ada tiga hal. Semuanya berbuat kebaikan di jalan Allah secara kasat lahir. Tapi kenyataannya setelah dipanggil oleh Allah, tiga-tiganya itu adalah masuk neraka. Yang pertama apa? Yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Di jalan Allah dia diberikan kekuatan, mungkin dia diberikan keahlian saat dia berbela diri, karena punya kuat, kosong. Sehingga kalau ada segala-segala bisa bila terkait dengan perang, dia pasti diangkat, dia maju. Betul-betul dia maju di medan perang, menghadapi musuh. Sesungguhnya yang pertama-tama akan diberi keputusan pada hari kiamat ialah seseorang yang mati syahid. Mati syahid berarti mati perang, dan dia memang juga menghadapi musuh. Berhadapan dengan musuh.
jawab dan dihadapkan kepada imamnya. Maka dia mengajukan hal itu, mengakuinya. Dia mengaku. Jadi diceritakan, ya. Maka Allah berkata, apakah yang kamu lakukan apakah kamu didikan sehat, kuat, kepintaran dalam berperang, pintaran dalam berjalan hidup tadi. Nah, saya tidak cara seperti itu juga. Maju perang, belajar sisa apa yang kamu lakukan. Ya jawabnya saya telah berjuang untukmu ya Allah, dia mati syahid. Ya memang sadar lain memang berjuang menghadapi musuh kena, dia mati syahid, mati di medan pertempuran. Tapi manusia bisa ditipu, manusia bisa ditipu, tapi Allah tidak bisa. Termasuk orang ini sama kok. ASD ini permanen ada seruan-seruan itu jaga hatinya bagaimana, betul-betul karena Allah atau karena yang lain. Nah saya itu gambarnya ada sejarah yang ada di majelis kita ini, ada mungkin terkait dengan kesadaran atau kerja bakti atau yang lain-lain yang terkait dengan sisa penghita atau kegiatan-kegiatan yang sebelum. Tapi kalau hatinya nggak bersih, salah niatnya, kecampuran niatnya, dia tidak akan jadi amal kebaikan. Maka dia menjawab, saya telah berjuang untukmu, ya Allah, hingga mati syahid. Allah berfirman, kemudian kamu berdusta, kamu berdusta, kamu bohong. Manusia bisa ditipu, tapi Allah tidak bisa ditipu. Allah tahu bahwa kamu bohong. Sebenarnya kamu tidak ada niatan untuk itu. Sebab apa? Niatan dia dianggap sebagai pemberani, sebagai pahlawan. Bukan karena Allah, bukan karena aku, Allah bukan. Allah tahu, besok. Tapi karena dianggap seorang pemberani, pejuang. Itu salah niat. Maka orang ini tidak masuk surga. Justru Allah memerintahkan mereka supaya apa? Diseret, dilemparkan ke neraka. Nah, diseret itu kan dipaksa oleh Allah. Dan dia mengharapkan surga, tapi surga tidak didapat. Justru Allah memberikan hadiahnya ke neraka. Kamu berdusta, tetapi kamu berjuang supaya disebut sebagai pahlawan dan pemberani. Dan telah dikatakan orang yang demikian itu, wong kabeh ngandake, si bulan mati syahid, dia seorang pahlawan, pemberani. Dan saat ini justru malah digawe jalan-jalan pahlawan, jenenge jeneng jalan besar itu. Mungkin digawe prestasi barang. Tapi jalan-jalan pahlawan bukan tergantung dari yang meninggal kan. Itu kan bagi orang yang hidup, kita kan jalan Slamet Riyadi, kan dia juga pahlawan. Nek Pak Slamet Riyadi, antara Slamet Riyadi, dia kan orang mendekati aku besok yang mati, bening jalan Slamet Riyadi. Orangnya permintaan, tapi itu yang hidup. Nah ini supaya memang dikenal sebagai pahlawan, sebagai pemberani. Kemudian diperintahkan kepada malaikat, lalu dia diseret pada mukanya dan dilemparkan ke neraka. Itulah akibat dari orang yang berbuat tapi salah niat. Niatnya tidak murni, tidak tulus karena Allah. Ini bukan hanya cerita, tapi adalah untuk pelajaran bagi kita semuanya. Dan mereka beramal, berjuang hanya karena Allah. Kemudian yang kedua adalah orang yang belajar ilmu. Nah, ilmu apa saja? Mungkin karena belajar sekolah, entah ilmu kedokteran atau ilmu yang lain, saya belajar ilmu.
Jadi orang yang belajar ilmu dan mengajarkannya dan membaca Al-Quran. Seorang yang belajar ilmu, mengajarkannya, dari ilmu yang sudah didapat, dia disampaikan, diajarkan. Di samping itu juga membaca Al-Quran, mempelajari ayat-ayat Allah. Lalu dia dapat kepada nikmatnya, maka dia mengakuinya. Allah berfirman, apakah yang kamu lakukan padanya? Kamu sudah diberikan ilmu. Kemudian kamu juga pandai dalam membaca Al-Quran. Buku-bukunya pinter, tajwidnya pinter, makrotnya bagus. Mungkin malah untuk juara karena lomba kenapa? MTQ dapat lomba nomor 1. Dan kamu juga menyampaikannya, menularkannya. Apakah yang kamu lakukan padanya? Dia menjawab, saya mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Ilmu tak pelajari, yang saya miliki tak ajarkan orang-orang lain. Kemudian serta membaca Al-Quran hanya untukmu. Membaca Al-Quran nek sampe termasuk memberikan pelajaran, nek sampe nek video ya mulang tahsin, ya mengajarkan ilmu-ilmu yang dimiliki. Maka kamu berdusta, tetapi kamu mempelajari ilmu supaya disebut sebagai seorang yang alim. Nek alim benar alim, dan dia sudah mendapat julukan orang yang alim, orang yang berilmu. Orang-orang sudah tahu dia yang memang pandai berilmu, menyampaikan kepada siapapun. Dan kamu membaca Al-Quran supaya disebut seorang yang pandai membaca Al-Quran. Mau lombain nomor 1 kok ya kan? Nomor 1. Pinter suaranya ya bagus, merdu. Dan telah dikatakan kepada dia, dikatakan orang lain yang demikian itu bahwa kamu sudah mendapat julukan orang yang pandai berilmu, bisa membaca Al-Quran, dapat juara 1 dan sebagainya. Kemudian justru itu adalah yang didapatnya. Kemudian diberitakan sama diberitakan malaikat supaya diseret masuk ke neraka. Dan yang ketiga, orang yang diberi harta yang banyak, diserahkan harta oleh Allah yang banyak, kekayaan yang banyak, betul-betul berlebihan, sehingga karena banyaknya hartanya, ya, harta itu digunakan untuk bantu ini, itu dan sebagainya. Bantu untuk pembangunan, bantu untuk fakir miskin, bantu untuk apa saja. Sehingga dia betul-betul terkenal sebagai seorang yang dermawan tenang, lomo tenang. Setiap ada yang minta dibantu. Apa nenek krungu suarane wong liya, kowe jare ono lho mesti dikai. Kok nek wong ora dikai, nek usah demen gambarte iki gampang wae rata gede-gede cikan wae. Nek wong njaluk pisanan dikai 100 rupiah. Padahal nek wong cerita, lho lho kono kan perlu banget. Krungu to, wah wis terus sambungan ini terus ditambah orang 100 kemudian tadi 150 dan bisa aja nek lakane tekan dan saya tambah itu nek kan termasuk ngomong kok jalur orang mesti diweki terus nambahin nambah itu kan bisa juga bukan karena Allah, tapi karena apa? Karena mendapat suara-suara sambungan itu bukan karena Allah. Maka dia sudah terkenal sebagai orang yang dermawan. Dan itu memang yang kamu minta, yang kamu cari itu adalah nama-nama itu saja. Tadi sebagai pahlawan, sebagai pemberani, sebagai orang yang alim, sebagai orang dermawan. Tapi ketika dia ada diseret ke neraka. Nah, peristiwa ini ya untuk kita semuanya jangan sampai ada di dalam hati kita yang kita tercampuri dengan niat yang tidak benar. Maka
dengan kita belajar menanamkan kerja pemajusan terkait dengan keikhlasan ini, niat yang lurus, yang murni ini, ya mari kita betul-betul kita renungkan supaya kita dalam rangka kedepannya betul-betul bisa memperbaiki. Apalagi ini kan lebih musim haji, ya. Musim haji ini kudu harus hati-hati. Wis direwangi ragat akeh dakare luwih suwe. Sesuk wis iso mangkat. Kalau di wajah kita insya Allah sudah diingatkan oleh beliau terus jaga keikhlasan, jaga keikhlasan. Rasa foto-foto di upload, bro, di upload story tujuannya apa? Jangan-jangan nanti malah salah niat. Nah, jika ya rasa ditambahi, sehingga rasa ditambahi hak. Di tempat kita rasa menutupi, ya. Pada sunggaji narik jeruk, dua haji pak haji nesu. Mau jenenge lagi tulisi mengaku wis haji. Lagi nek undangan orang-orang diketoke hane lho ya. Kuwe wis ki jeneng orang iki jenenge kurang iki. Itu kudu nganggo hak. Bagi kita enggak usah. Haji itu bukan titel. Buat sholatnya diketoke, zakatnya diketoke. Di tempat kita betul-betul sudah diingatkan terus. Ya alhamdulillah kita punya pimpinan yang selalu mengingatkan. Dan kita akan lebih berhati-hati dalam menjaga amal yang kita semuanya. Ya, kemudian kita lanjutkan ayatnya 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Insyaallah dari ayat ini kan tidak asing bagi kita semuanya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul inna sholati, sesungguhnya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku itu hanya untuk lillahi rabbil alamin. Maka ibadah kita, segala bentuk ibadah kita jangan sampai kecampuran dengan riya atau dengan kemusikan yang lain.
Betul, harus bersih hanya karena Allah. Maka kalau karena Allah itu ya lillah, kita harus hati-hati juga. Jangan sampai ada unsur-unsur mencari mungkin pujian atau kecampuran dari sifat-sifat orang munafik dalam beribadah. Nek dhewe mungkin sholatnya cepet, nek iroh wong akeh sholatnya di usuk-usuke. Kan beda kalau biasa nek iroh wong akeh di usuk-usuke. Nek dhewe dan rampung. Kan rampung semacam itu. Nek ada tamu saja, nek ada tamu saja nek masjid, tak nang masjid. Padahal nek biasa iki wis rumah dan yo, jek santai-santai wae padahal ya karena budaya apa nganggur. Kuwi diadani krungu ning bapake ora krungu. Ning nek ketekan koncone atau saudaranya, wah nang gebrega. Lah gebrega itu mergo dari hati nurani atau dari teman? Mergo saka kanca. Bapak ngerti nek si ae kan gawe ngaji, men dia mungkin ya diarani wah sak iki ibadah sak iki krungu adane wis ndang ngajak salat. Saged tenang. Nah itu namanya bukan karena Allah. Maka itulah yang perlu kita perbaiki. Kalau hanya karena Allah ya sudah, kamu suka atau tidak suka, cocok atau tidak cocok, ibadah kita hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Maka harus bersih. Termasuk ibadah wajib kita itu harus bersih. Jangan kecampuran. Kok ben dan sebagainya. Harus bersih dari semuanya. Mula nek ngerti orang itu wajib haji rasa. Karena itu yang kita yang kita bukan yang kita ada hanya itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ina sholat itu ina wanu suki. Ibadah sembelihan. Kalau ibadah sembelihan itu ya karena Allah yang dibenarkan oleh Allah. Apalagi sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah nusuk terkait dengan kurban. Itu ibadah tahunan. Nah itu harus bersih hanya karena Allah, niatnya bersih. Kalau kita ibadah kurban, itu kita korban untuk ahli warisnya sudah cukup. Ora sah iki aku korban tak jenenge gobahku wis mati. Harus mati wis pisah enggak ada kaitannya. Ora sah ngono-ngono kuwi awake dhewe ora sah ngono kuwi. Ibadah hanya untuk Allah. Ora kan gobahe wis mati rasa. Konek ora kei enek to? Korban iki tak senteni kanggo bapakku kanggo mbakku. Kowe nek ora dionoke iki nek ora diani kok dadi nesu ya nek aku kanggo mbokku kanggo bapakku. Ya kita hanya karena Allah saja untuk Allah. Dan sudah kita ibadah korban. Nah, ibadah korban insya Allah kalau di majelis kita lebih terjaga keikhlasannya. Karena apa? Kita korbannya di majelis kita sendiri. Mbok kuwi gede, mbok cilik, wong jaba ya ora ana wong ngerti. Tur nek apa iso majelis kedune ngono kuwi wedhuse sapa ya ora ngerti. Dan kita tidak merasa berjasa kepada orang yang diberi. Di samping itu juga tidak ada sing ngeloke. Si fulan wedhuse cilik, wedhuse gede, enggak ada. Kalau kita korbannya mboten enten mriki ya, enten mriko, enten karang dawa bareng-bareng. Maka insyaallah lebih terjaga. Ini nek korban yang kampung kan kok nek cilik ya diloke, gede ya diloke. Lah nek sawake dhewe di tempat untuk beribadah korban itu sudah ada. Kenapa kok kita harus korban di luar kok tidak mau di majelis misalkan semacam terus sing digoleki apa? Sing digoleki apa? Lillah atau karena yang lain. Maka yang
Bagi kita kalau sudah di dalam kita punya wadah tersendiri ya sudah. Doanya kita tidak mau dengan masalah juga. Mau kita korban ya bisa berikan kepada masyarakat. Kita ibadah kepada Allah bukan karena perkewa, bukan. Harus dihilangkan. Maka nizam yang sudah ada kita korban dalam satu kebersamaan harus kita jaga di majelis ini. Ampun gelem awake dhewe korbane di pecah-pecah, mbok melu nggon aku wae masjid dengan kurang siji. Sapine kurang siji ayo melu nggon aku wae. Kurang siji ya boleh liyane kono kan. Aku di tempat untuk korban tersendiri. Kita ada kebersamaan dan ada keberkahan dan itu ada nilai dakwahnya juga. Kebersamaan ada nilai dakwah. Maka itulah yang harus kita lestarikan. Sejak MTA berdiri sudah semacam itu. Korban disentralkan sampai sekarang. Hanya karena semakin lama semakin banyak, semakin besar, kan tidak mungkin satu tempat. Maka sekarang misalnya ada pusat 1 sampai 7. Lah, Klaten ini termasuk pusat 5. Pusat 5. Ini aturannya satu dari pusat. Itulah kebersamaan yang ada pada kita. Dan ini nyara gunung-gunungnya dari dasar-dasar petunjuk Allah yang tidak bisa. Orang gampang loh menyatukan korban itu betul gampang. Mangkulai organisasi dia. Orang gampang. Nah, mau dewe-dewe oke tunggal. Maka kita jangan mau dipecah-pecah, dipotong-potong. Itu kan tidak membuat kekuatan itu boleh. Maka mari kita lestarikan yang sudah ada kebersamaan yang ada di majelis keluarga ini. Itu terkait dengan ibadah korban, terkait dengan akikah. Akikah juga termasuk ibadah penyembelihan. Nah, di majelis kita itu bahwa kita memahami dengan dasar yang kuat akikah ini hari ke-7. Lah buktinya dari preparatornya 7, 14, 21, ya, 35. Ya mereka biar kita tuh punya prinsip hari ke-7. Kalau tidak hari ke-7 ya bukan. Nah kita harus punya pendirian. Kita punya dasar tersendiri. Hadisnya semuanya ada, tapi yang paling kuat adalah yang ke-7. Itulah yang kita pegang. Aja kekut suara-suara, apalagi kekut suara dengan orang yang tidak ngaji karena perkewa apalagi. Kita harus punya pendiri dan lain-lainnya. Kemudian wayak bawah yaya. Hanya lillahi rabbil alamin. Hidupku. Jadi hidup kita itu kan sudah lillahi rabbil alamin untuk Allah. Bukan untuk siapa-siapa. Memang kita diciptakan oleh Allah itu hanya untuk menggambarkan diri kepada Allah. Mama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Itu Allah menciptakan manusia tujuannya untuk ibadah kepada Allah, menggambarkan diri kepada Allah. Nah dalam ayat ini juga sama. Wa mahyaya, hidupku itu lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Karena ayat ini mengikrarkan bahwa hidup kita ini Allah sudah mengajari yang semacam ini. Kita sudah menerima hanya untuk Allah. Tapi kenapa kok kita di jalan Allah kok banyak yang ditolak, banyak yang tidak mau ngaji seminggu pisan kadang sok izin. Padahal ngaji awake dhewe iki seminggu pisan ngaji iki pemodena itu kira-kira pirang jam? 1 jam aktif ngajine, tambah setengah jam tambah setengah jam. Mulai digawe karo setengah jam ta nggih? Karo setengah jam. Niku padahal sedina sewengi 24 jam. Berarti 24 jam niku terus seminggu nek setahun bisa wae. Setahun kan 52 minggu. Ya 52 minggu. Semimbune kelong 1,5
1,5 jam. Saya 1,5 jam kali 52. Pinten jam? Pinten dinten ini? 75 dibulatke dadi 80. 80 jam berarti pirang dino? Panikur ping 3, ping 4 ngono nggih. Lah wis dadi piro? Panikur ping 4. 96. Berarti kan mau petang dino. Setahun mau kira petang dino. 300 tidak dino mau kira petang dino izin. Gitu. Bener-bener sini orang mangkat. Kadangnya lillahi wa bil alamin. Ya aja dulu, mama ya dulu. Hidupkan untuk Allah. Lah mula sakit direnung. Mula Pak dhewe ngarepkan surgane dosa kan yo cek kaduan to. Wong setahun iki mung petang dino ora genep kok jenengan kok botol beli libur lho iki. Jek iki berpisan lho. Kuwe kok jek ngenyang kok. Wis waktu go silaturahmi cek ngenyang wis wayah ngaji cek tesih izin kok tesih enten niko lho piye kelompok yang ngono ngerti nek kelompok ya alah kelompok jak pertemuane alah pertemuan wis ana lemangkat lho ya sak lemaki mosok jak pertemuan nek semaki mriki enten pertemuan gabungan boten ada enten pertemuan pengurus kalau kita kelompok ada kata kelompok tak nama di sana sih tiga saya kelompok belum saya khususi kita ngerti berarti ketua cabang pengurus cabang pengurus kelompok khususi berarti itu pakai elemen tambah elemen komputer nah jangan pertemuan deh kudune hidupnya nyalilah dua bilangan aja kita luar padahal kita sehat sama makan kok ditawarilah dua bilangan ini piye mungkin Pak gampang alah harus ada cuma pilih biasa lalu ayo jangan orang mana tahu ini nek di Jawa pertemuan ini bukan hanya seperti apa ini Jawa pertemuan dengan gak pikir bareng-bareng piye supaya cabang ini ya maju dengan ide apa diusul apa ya jangan dipikir bareng-bareng orang mau pertemuan ini ya nek kalau misalnya apa ya ini disampaikan ya mudah rampung nek gue pikir perkembangan desi piye supaya maju kemudian nek maju terus maju yo dibawa bareng jenengan dipentingke ora sing jak paling dipentingke tenan jak rebutan diarep usulane idene diarep lah nek kabeh lah bola lalu urus eta jenengan butuh tenan maka kalau lillahi wa billahi ya mau mangkat karena itu fisabilillah di jalan Allah istilahnya awalnya juga harus jual mahal harapan kita adalah surga maka bahwa jalan hidup kita adalah untuk Allah lillahi wa billahi bukan untuk yang lain maksudnya lillahi wa billahi buat kira-kira nek awake dhewe sampe iso mangkat mangkat buat iki ada tapi dieling-eling oh iya pemahaya lillahi wa billahi iki dieling-eling direnung-renung apa ya bener nek aku iki gampang ora mangkat kelompoke dene siki ora mangkat nek kene tak kok mboten ngoten iki sedaya mangkat iki ayo iki tak beda mboten beda ayo jalan mangkat kabeh saya nggak ada tugas-tugas di samping aku karena saya elemen-elemen dakwah itu kesempatan bagi dirinya untuk seruan apa saja di majelis kita di majelisnya hanya tempat untuk beramal bagi kita semuanya bukan untuk pengurus cabang perwakilan pusat itu kalau ada kebanggaan untuk penjenengan diri
ada surat-surat apa saja untuk kebaikan dirimu sendiri, bukan untuk yang lain. Justru kita di majelis Al-Quran sudah banyak bersyukur, hidup kita banyak bermanfaat, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Kadang ada yang menyebut, wah aku ngaji dengan Ais, nggak kuat. Ente sih kan itu, padahal para jangan ngangkat barang lapor tuh. Kuat. Nah kuat apa? Iya, berdino kira rampung disuruh meneh diajak meneh. Kira diajak meneh, tenang kok. Orang besok mesti metu meneh. Lho, kuwi ket MTA lahir saya iki ora ning istilah mandek. Ket kula ngaji mlebu ning MTA. Sampai sekarang ini ora ning kok fisabilillah kok mandek iki mboten enten. Niku nek Gusti Allah dulu kan berikan petunjuk, mboten saged. Maka iki ora muncul lagi terus. Itulah dibukakan ladang-ladang untuk kebaikan. Apa nek kita berinfak, apakah untuk pimpinannya, untuk ustadznya? Bukan. Pimpinannya juga mengeluarkan, ustadznya juga mengeluarkan sama saja. Untuk Allah, bukan untuk yang lain. Nek untuk pimpinannya, untuk ustadznya, gajinya jadi pinter Pak. Pira Pak Tri? Pak Tukija ketua cabang ini camat loh, sederajat camat loh. Gajinya jadi pinter. Lurah Pak. Pernah Ustaz almarhum Ustaz Abdullah Kabir Sabri. Baik, saya pimpinan itu. Sapa sing njaluk gaji? Ngomong. Kowe njaluk gaji piro? Kon ngomong, ya ora ning ngomong. Misalnya gajinya, ya sudah, kamu berhenti. Nah, saya kalau gaji sapa? Orang MTA bukan ladang untuk golek gawe, ini bukan. MTA itu ladang untuk beramal, untuk berjihad di jalan Allah dan kebaikannya kembali pada dirimu sendiri, bukan untuk yang lain. Maka bagi orang yang hatinya bersih itu suatu kesempatan untuk beramaliyah. Kan surga hanya dijadikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beramal soleh kita tidak lepas dari 3 unsur tadi, keikhlasan tadi. Itu yang tidak jadi amal soleh. Maka amal soleh itu alhamdulillah kita beramal diberikan ilmunya supaya bisa menjaga. Kemudian inna mati dan matiku. Jadi hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Maka sampai kita meninggal nanti, sampai kita mati nanti hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Belum Allah sudah berikan meleng manti-manti kepada orang-orang yang beriman. Ya, diwanti-wanti tenang supaya bisa menjaga dirinya. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini Gusti Allah mati-mati loh ya, karena kasih sayangnya terhadap orang-orang yang beriman. Jangan kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Kamu tetap dalam rangka tunduk patuh kepada Allah, bukan kepada yang lain. Itu sangat bisa menjaga. Karena kalau kamu mati dalam keadaan muslim, Allah bakal berikan jaminannya yaitu surga. Nah, padahal di tempat kita ini terus banyak lingkaran-lingkaran untuk fisabilillah di jalan Allah. Sehingga kita akan lebih terjaga untuk menjaga keimanan kita. Sampai Allah seperti ini, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, orang yang selalu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat. Supaya kita bisa menjaga. Kemudian ayat selanjutnya, la syarika lahu. Tidak ada sekutu baginya. Bagi siapa? Bagi Allah. Allah itu tidak mau disekutukan. Dan Allah tidak butuh sekutu. Sekutu nek
Saiki kan konco, teman kerja. Tentara sekutu kan tentara gabungan. Zaman dhisik kan itu tentara sekutu. Syarikat dagang Islam. Amerika Serikat. Amerika terdiri dari beberapa negara serikat. Termasuk Indonesia dhisik juga pernah akan dijadikan negara serikat, gabungan. Lah, Gusti Allah mboten butuh ngoten niku. Gusti Allah mboten butuh syarikat, mboten butuh jak kerjasama mboten. Gusti Allah Maha Tunggal. Nek Gusti Allah Maha Tunggal kok pengen cedhak karo Gusti Allah dadak nglewat wong sing dingenekke karo sing apa meneh kae karo sing ngene ora butuh Gusti Allah. Gusti Allah lebih dekat daripada urat lahir rasa jaluk perantara rasa. Gusti Allah mboten butuh. Kan ayatnya Gusti Allah lebih dekat daripada urat leher. Karo urat leher aja lebih dekat lho. Gusti Allah butuh perantara. Lo donga nang kuburan si A si B si dianggap keramat apa ilmunya tinggi. Nang kuburan itu budaya hanya mati aja melarang njaluk go wasilah. Wasilah nang kuburan karo sing meninggal kuwi. Nah, Indonesia kan banyak kuburan-kuburan yang dikunjungi, tapi kan termasuk tatriku gitu. Gak malam apa? Saya kunjungannya mau Islam apa mau Islam? Mau Islam. Kalau ada cipunaan, anak ini pulau itu pada ada nek dongo ini nek luwih dhuwur pamane nek gunung ya nek pucuk gunung. Jadi gawe mati kan itu susah iki dhuwur iki kaya iki anu iki tujane gedonga men wis cecak karo Gusti Allah. Ya pikiranmu. Ada nek dongone luwih dhuwur gone iki lho wis cecak karo Gusti Allah. Kuwi ya wong Islam. Nah, kita enggak samakan. Kira-kira kuburannya sahabat, rasa nabi ya. Kuburannya sahabat ini yang kini kira-kira penjaminan. Kira-kira ini saya dianggap kayak ini pasar Kliwon. Ini kira-kira kalau sahabat ini kira-kira cecak di kalian Muslim di kira-kira Islami anu putih kalau dipanggil sahabat kan ngadu kan kalau sahabat itu mungkin kadu kan betul benar sahabatnya betul di kota Jakarta sana berapa doang macam benar kecaman sahabat benar Nabi nikah terus berdino diadu itu benar mungkin bapak-bapak ibu itu dari ngaji ya mungkin biasa sok berkunjung bareng-bareng ya termakan wisata wisata religi ya nek kono apa donga apa njaluk apa ngajarane sapa ayo arep mlebu kudu manut aturane dikunci ngadeg ra entuk kudu dodok apa laku dodok aku perlu dereng tahu namun dikabari sadar kalau niku pintune dia cendik. Dadi arep ngadeg lho ra iso kudu berapa kalau aku dodok mboten mudeng. Pancen digawe ngono kuwi lho. Lho nek zaman simbah-simbah kan mungkin yang Nabi gawe omah kok. Kenapa omah zaman dhisik kok pintune kok cendek-cendek ora dhuwur. Ora ya wong e dhuwur sithik mesti dijedes. Nek informasi iki lho ngate sopan santun dadi nek mlebu omah aja bundus ning karo ya. Kuwi nek aturane sopan santun nek lawang, kula lawang dhisik cedhik-cedhike to. Boten men lawang dhuwuran sakniki. Biasane cedhik-cedhik berarti 12 kali berarti kejedul karo pintune kok.
kembali pada ini. Jadi Allah tidak butuh syarikat, tidak butuh sekutu. Maka penghambaan kita harus murni. Karena kalau sami itu beramal kok dikaitkan dengan sekutu, nah salah niat dicampuri dengan yang lain, maka Allah tidak butuh, Allah tidak menerima amalan walaupun sama. Kita akan ditinggalkan kepada sekutunya, karena Allah tidak butuh sekutu. Ini kok bener-bener karena ini pulau pada dan sana sini. Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu tabaraka wa ta'ala ana azna syurakai anisyirki man amila amalan asraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Berarti ini hadis kursi. Aku Allah, aku tidak mau dipersekutukan. Barang siapa beramal suatu amal, yang mana di dalamnya ia menyekutukan aku dengan yang lain, maka aku Allah tinggalkan ia pada sekutunya. Allah tidak butuh. Maka dia tinggalkan dengan sekutunya. Wis kowe men kono. Aku ora butuh karo awakmu. Berarti beramal kok salah niat dicampuri dengan niat masalah yang lain, bukan murni karena Allah. Jangan mengharapkan pahala surga dari Allah. Maka ikhlas ini tidak gampang. Inilah yang harus kita pikirkan, kita renungkan. Maka yuk dengan belajar ikhlas ini menanam pelajaran. Yuk kita mulai sekarang. Selalu kita untuk memperbaiki diri. Apa yang kita kerjakan setiap saat ini hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Itu harus kita bersihkan. Eman kaya kok awake dhewe rekoso, kehilangan waktu, kehilangan tenaga, bahkan harta pun kita keluarkan. Ini tidak salah niat. Allah tidak mau menerima. Ada orang yang berjuang tanya kepada Rasulullah. Tanya kepada Rasulullah, orang yang berjuang di jalan Allah, dia berjuang di jalan Allah, ada niatan. Niatannya adalah untuk fisabilillah di jalan Allah dan untuk mencari nama. Tujuannya ya kok aku pahalane ya itu, ganjarane ya itu, ning aku ya itu jeneng. Ki berjuang di jalan Allah, ya termasuk tadi aku berjuang di jalan Allah untuk pahala. Terus aku yang itu jeneng men dianggap dikau pahlawan atau pemberani atau dianggap dermawan atau dianggap seorang yang alim. Itu kan kecampuran, bukan murni karena Allah. Maka hal itu ditanyakan pada Rasulullah sampai 3 kali. Sekali Allah sudah menjawab, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kurang mantap sampai 3 kali. Jawabnya Rasulullah sama, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Artinya pahala tidak didapatkan apa-apa. Dari Allah tidak dapat apa-apa. Jangan mengharapkan pahala. Pahala itu mengharapkan surga. Surganya siapa? Maka mari kita berusaha. Betul-betul memperbaiki niat kita hanya karena Allah. Karena Allah tidak butuh sekutu. Wa bidzalika itu wa ana awalul muslimin. Dan demikianlah yang diberitakan padaku. Diberitakan oleh Rasulullah. Itu yang diberitakan oleh Allah. Dalam menggambarkan diri pada Allah harus murni. Kita harus bebas lepas dari bentuk-bentuk kemusyrikan. Harus lepas dari itu semuanya. Jangan ada campuran. Karena Allah tidak butuh amalan-amalan kita yang dicampuri dengan yang lain. Maka harus murni karena Allah. Wa ana awalul
muslimin. Dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Itu permintaan. Dan aku Nabi, ya termasuk Nabi Muhammad ini, ya termasuk awalnya selalu orang Muslim umat Rasulullah Muhammad SAW ini. Aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri. Pertama kali bagi orang Islam itu dididik menjadi seorang pemimpin, seorang pelopor. Nah, pelopor ini kira-kira di sini apa pertengahan apa kiri? Pelopor itu di sini pertengahan apa kiri? Di sini. Oh, jadi pelopor mesti segala sesuatu mengawali di sini. Benar aja ini nggak jadi ngaji saat ini harus ngaji. Delalah Pak, dengan hasil yang kita pelajari, wah delalah beda karo biasane. Beda masalahnya ini pakai ayatnya ini hadis ini. Yo nek tak tindake masyarakat jelas beda nih. Kamu harus berani. Wajib ini pelopor orang di sini. Nek orang di sini berarti duduk pelopor. Pelipir, ya, pelipir yang jalan pelopor. Beda kalau dirasani mana, dirasani kok. Amalan kita itu hubungannya dengan Allah, bukan manusia. Kau sering yo monggo, orang sering yo apa-apa kan ngono. Nah, amalan kita itu terbeda masalah. Sebenarnya apa yang kita laksanakan berdasarkan ilmu Quran dan Sunnahnya jelas. Orang tak mau main-main orang. Kita di majelis tidak ide untuk main-main tidak. Semuanya berdasarkan ilmu. Mulai dari orang masalah. Nah, kita yang santai di monggo, mang santai pulang bukan. Nah, dengan karena kepada hingga ya sesudah tak ini kan saya bilang monggo. Pulang berusaha. Nanti itu cukup Pak. Jadi pendirian, mau jadi pelopor, jadi pemimpin lah. Karena pelopor pemimpin, nggak usah di sini. Ingahi itu orang bakal jadi. Ngaji ingahi itu orang bakal jadi. Karena ngamal kelawani kok ingahi kok. Nah, MTA sejak awal dulu tuh mau beliau ya tegas. Berikan ini orang bakal jadi. Padahal ayatnya wa ana awalul muslimin, pertama-tama yang menyerahkan diri tunduk patuh kepada Allah. Berarti tak akan mempelopori bisik. Jangan belum kita sudah mulai. Nah ini juga terkait dengan dakwah. Dari ilmu yang kita miliki, kita amalkan dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam masyarakat. Orang beda, orang masalah tujuannya di sini. Lah orang lain, boleh ngawal ya, enak sih seneng, enak sih orang seneng, enak sih cocok, mungkin terus melu gak kok penaan gitu. Ternyata si pulang ini dianaki yo, orang dibacai, hari-hari orang kudu bener-bener ember, bosok ember, rezeki halus-halus, dijujur, dijungkan, gue bedem. Kenapa? Gue bedem hari-hari. Nah, orang enggak ada yang jadi tenang atau sesuatu. Lah, buktinya barang itu saya jadi tenang. Buktinya, ini ibu bener-bener keluar. Nah, berapa jalan satu mulut lagi, berapa anak yang sehat-sehat, pintar-pintar. Nah, karena orang yang menuruti, kita ini, iya, mari yang ini untuk berjalan. Orang kalau lampu sisanya yang ada kalau lampu. Dari zaman kita sampai pernah bawa jalan. Hari-hari ini member di kalau lampu. Ini benar-benar kita aja yang benar. Kalau lampu itu jalan merah jokai kewan. Karena
Zaman itu baru lampu listrik, lampu selintir, tem. Mereka dijodohkan itu. Ini orang tunai gambar saat ini gambar tahu rambut di selama bisa apa bukan berarti dijodohkan ya ireng putih ya. Demam tu kayak dia kan selamat pemain bukan benar atau kayak keguguran apa nih? Ada tujuannya apa? Jelas pengalaman ini tujuannya apa? Bagaimana tak? Lalu bagaimana itu? Ayo. Nah ternyata itu bukan Islam semata. Saya kembali ngaji hilang. Ternyata ya, betul apa ya? Betul apa? Belajar kita harus berani menjadi pendahulu, menjadi pelopor itu tujuannya di sini. Karena di sini itu tujuannya pendirian. Kita masih berdasarkan ilmu yang kita amalkan semuanya berdasarkan ilmu bukan ikut-ikutan dulu. Itulah ayat-ayat Allah yang perlu kita pahami. Wah, ini kurang-kurang kalau masa dengan laganya yang murni. Ya apa-apa. Tapi kalau apa-apa kan itu kurang-kurang. Ya sudah tak tekan. Nek dadi rampung ya rampung ya apa-apa ini ya benar. Ya kadang ya. Kita aja pun telas. Nah, kalau juga dilanjutnya biji mami. Sebenarnya mau berapa berarti kita ngaji, salah ngaji ini kita berdasarkan berdasarkan ilmu Quran dan Sunnah, bukan ikut-ikutan. Maka kita bisa menjaga hal yang kita, maka kita luruskan ya kita bahwa segala sesuatu apapun yang kita kerjakan itu adalah karena Allah, bukan karena yang lain. Termasuk kalau misalnya nah kalau kita salahnya dia itu kan dari dinami itu buat karena Allah jadi apa-apa berarti masuk ke betul bakal dibalik kali bisa. Sebab apa salah dia itu Allah betul-betul sekutu di bawah. Dia bakal dengan kemauan ini ayat ke-10 sangat memulakan kata asli. Saya begitu lagi. Kecepatan dua. Keluar kecepatan. Kemudian sedang sana ini satu seorang nah mati kalau tak bangun itu kalau berapa jam nah saja dia kenalan barang dan dia kalau ingatan orang benar ini